penebusan tentu kita lihat dari mana. Yang pertama, untuk kita mengetahui dalam konteks kita, untuk kita mengetahui semua narasi, ya, semua narasi penebusan yang ada di dalam Alkitab, itu dari mulai creation, fall, redemption, consummation, semuanya itu ditulis di dalam karya Roh Kudus, yaitu apa? Memberikan firman. Jadi di sini dia memberikan inspirasi. Jadi Roh Kudus memberikan inspirasi, lalu ketika dia menyuruh, memerintah siapa? Para penulis Alkitab, dan akhirnya kita membacanya mendapatkan yang disebut pencerahan, apa namanya? Bagaimana kita mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus. Kenapa penting narasi Alkitab tentang karya penebusan? Karena kalau tidak ada narasi Alkitab berkaitan dengan ciptaan, kejatuhan, redemption, dan consummation, maka kita tidak bisa membaca. Kita tidak punya fakta dan data otentik. Fakta dan data otentik, yaitu Alkitab. Sehingga ini karya Roh Kudus di dalam rangka penebusan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah, yaitu firman menjadi daging. Ya, ini adalah berkaitan dengan inkarnasi. Ini karya Roh Kudus yang berikutnya. Logos menjadi manusia, firman menjadi daging. Nah, ini karya Roh Kudus. Bagaimana Maria bisa hamil dan melahirkan Yesus itu karena karya penebusan yang dikerjakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menerapkan rencana kehendak Bapa di dalam Alkitab. Roh Kudus menerapkan rencana kehendak Bapa di dalam firman menjadi daging. Dan firman yang menjadi daging ini melayani, ya, yaitu Yesus melayani, Yesus menderita, bahkan Yesus menyerahkan nyawanya, itu semua dikerjakan juga oleh Roh Kudus. Roh Kudus membawa darah Yesus kepada Bapa. Mempersembahkan darah Yesus. Kalau kita membaca kitab Ibrani, di situ dijelaskan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi Roh Kudus memberi hidup dan kehidupan, memberikan firman kepada kita untuk mengenal kehendak Bapa, kehendak Allah, dan Roh Kudus berkarya menjadikan firman itu menjadi manusia, menambahkan natur kemanusiaan pada diri pribadi Yesus, dan kita tahu dari mulai inkarnasi sampai kematiannya dan sampai kebangkitannya Roh Kudus. Dan Yesus juga mengutus siapa? Roh Kudus pribadi ini untuk seluruh umat sekarang. Tidak satu bagian demi satu bagian. Nah, pada bagian yang ketiga di dalam kaitannya dengan penebusan, Roh Kudus menerapkan. Nah, ini bagian yang ketiga ya. Roh Kudus menerapkan. Saya ulangi, Roh Kudus menerapkan seluruh karya Yesus Kristus. Menerapkan seluruh karya Yesus Kristus di dalam diri orang percaya, di dalam diri orang, kalau bisa dikatakan bukan orang percaya dulu ya, orang pilihan. Karena orang pilihan juga sudah berdosa ya, sudah berdosa. Jadi Roh Kudus menerapkan seluruh karya itu kepada orang berdosa. Siapa orang berdosa itu? Ya kita orang pilihan. Apa yang diterapkan? Yaitu tadi, firman Tuhan diajarkan di dalam kita, lalu kita menyadari dengan sesadar-sadarnya karya Kristus yang telah inkarnasi, telah mati, telah bangkit, telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali. Semua iman kita, pengakuan iman kita itu menerapkannya dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak inkarnasi, Roh Kudus tidak menerapkan karyanya sendiri, dia memuliakan Kristus. Selalu itu kalau kita membaca di dalam Yohanes 14 sampai 16 tentang apa pekerjaan Roh Kudus, ya selain tadi menyatakan kebenaran dan juga menyatakan firman menjadi daging, dia selalu mengajarkan, kemudian memuliakan dan berpusatkan pada apa? Pada seluruh pribadi Kristus. Jadi dia tidak memuliakan dirinya. Seperti anak memuliakan Bapa. Apa saja yang dikerjakan anak di bumi ini, itu untuk kemuliaan Bapa. Apa saja yang dikerjakan Roh Kudus, itu untuk memuliakan anak. Saya ulangi ya. Apa saja yang
dikerjakan oleh anak itu untuk memuliakan Bapa. Apa saja yang dikerjakan oleh Roh Kudus yaitu untuk memuliakan Kristus. Jadi memuliakan Bapa itu anak, memuliakan Kristus itu Roh Kudus. Nah, mengajarkan, memuliakan dan perpusatan kepada Kristus. Apa yang diajarkan oleh Kristus itu yang diajarkan kembali oleh Roh Kudus. Apa yang kita muliakan Kristus itu dia menuntut kita. Dan bagaimana ini diterapkan bagi umatnya? Nah, sekarang kan ini dikerjakan. Bagaimana apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang akan menjadi tugasnya ini diterapkan. Diterapkan kepada siapa? Kepada umat pilihan. Jadi berlaku efektif, saya ulangi, berlakunya efektif seluruh anugerah Bapa yang khusus karya Kristus untuk manusia itu berlaku efektif bagi umat pilihan oleh Roh Kudus. Jelas sampai sini, ya, oleh Roh Kudus. Jadi bukan oleh karena kekuatan kita atau kehebatan kita karena kita beragama. Tidak. Nah, apa langkah-langkahnya yang pertama yang dilakukan oleh Roh Kudus pada diri orang percaya? Yaitu yang paling utama dan yang paling pertama adalah born again. Atau bahasa teologisnya regenerasi. Mengapa born again sudah dijelaskan dalam video pembelajaran, yaitu karena kita sudah mati. Dan tadi saya katakan kematian Yesus adalah kematian yang mematikan. Jadi seluruh karya kematian Yesus, seluruh karya kebangkitan Kristus, seluruh apa yang dikerjakan itu diterapkan kepada kita. Dan dialah yang mendorong kita, memberikan kepada kita seluruh keyakinan itu bahwa benar kita itu adalah orang pilihan. Maka kelahiran kembali itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Sadarkah kita akan hal ini kelahiran kembali? Ketika kita dilahirkan kembali pasti sadar, nggak pingsan, nggak tiba-tiba. Kita sadar. Ada yang sadar mendadak tahu, ada yang sadar in proses. Tapi dia sadar bahwa dia sudah ada di dalam bimbingan arahan dari Roh Kudus. Nggak mungkin Roh Kudus tidak menyadarkan orang ketika dia sedang dilahirkan kembali. Nah, itu yang sangat saya harus tekankan. Karena ada kalimat yang kurang tepat bagi saya kalau kita bicara tentang karya Roh Kudus. Semua yang dikerjakan Roh Kudus itu menyadarkan kita akan kebenaran, penghakiman, dan dosa. Itu ditulis di dalam Injil Yohanes 14-16. Roh Kudus akan menyadarkan kita, akan memimpin kita, akan memberikan kepada kita hidup yang benar, hidup tahu akan dosa, dan memberikan kita kesadaran itu. Jadi born again itu harus kita sadar dan dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Bisa masih kecil, bisa sudah remaja, bisa sudah pemuda, bisa sudah tua, bahkan sampai dia menjelang kematian seperti penjahat di sebelah Yesus. Penjahat di sebelah Yesus kan baru sadarnya setelah disalibkan. Mau menjelang kematian, beberapa jam baru mau mati, dia bilang, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Siapa yang bisa punya kesadaran itu dan dia sadar betul bahwa yang dihadapi itu Yesus. Bagaimana dia bisa sadar itu? Pekerjaan Roh Kudus. Itu born again-nya dia. Momen di mana dia mengalami suatu perubahan. Tubuhnya bisa mati, tapi hatinya sudah diberikan hati yang baru. Nah, itu yang penting. Dan itulah yang menjadi tujuan hidup kita kan. Born again. Disadarkan. Born again. Nah, waktu kita mengalami born again, pada saat yang sama saya ulangi, maka di sana kita mengalami yang disebut dengan iman. Iman yang menyelamatkan. Jadi saya percaya itu karena saya diberikan iman. Nah, iman ini, benih iman ini yang disebut iman yang menyelamatkan ini dikerjakan, ditanamkan oleh Roh Kudus, iman yang menyelamatkan. Bukan dikerjakan oleh karena saya confident, saya dilahirkan di keluarga Kristen, saya sudah ikuti ritual keagamaan, maka secara proses saya pasti punya iman. Jawabannya tidak demikian. Karena jenis iman itu ada 4. Jenis iman itu ada 4. Ya. Bagi orang berdosa siapapun, manusia itu punya iman yang namanya iman natural. Ini membawa kita kepada keagamaan. Ini iman natural. Karena setiap orang ingin seperti itu. Yang kedua, inilah yang disebut iman menyelamatkan. Nah, ini anugerah. Iman ini iman yang disebut iman anugerah. Nah, orang yang memiliki iman yang menyelamatkan inilah yang akan nanti memiliki 2 iman lagi. Iman yang berkaitan dengan itu, yaitu iman yang disebut iman di dalam pelayanan, ini karunia iman, ini ada di dalam 1 Korintus pasal 12 dan seterusnya. Lalu iman di dalam keseharian, daily life, keseharian, di mana kita melakukan segala sesuatu dengan iman. Ini
berkaitan dengan keseharian kita. Bagi orang yang sudah menerima iman keselamatan. Siapa yang mengaruniakan iman yang menyelamatkan ini? Roh Kudus. Dan saat yang sama ketika kita born again, maka dengan iman ini bahwa Kristus sudah mati menebus dosaku, Kristus sudah mati dan bangkit menyatakan keselamatan, pada saat yang sama kita dimampukan dengan mulut dan dengan hati. Itu yang disebut konversi, pengakuan. Saya percaya dosaku dihapuskan oleh Kristus. Maka saya bisa menyanyikan begini. Dosa keluar, air hidup masuk dengan kelimpahan. Semakin memancar, semakin ajaiblah sampai hidup yang kekal. Dosa keluar, air hidup masuk dengan kelimpahan. Semakin memancar, semakin ajaiblah sampai hidup yang kekal. Kenapa ada pengakuan itu? Karena tadi iman yang dianugerahkan, iman itu dianugerahkan oleh Bapa dalam Kristus dan ditanamkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Saya ulangi, iman itu. Jadi ini satu nafas ya, satu nafas. Kita hanya secara kronologis born again, lalu kita memiliki iman. Tapi sebenarnya itu satu napas nggak bisa dipisahkan. Nah, saat kita konversi itu, maka muncullah dari mulut kita yang namanya pengakuan, lalu sikap kita yang disebut bertobat. Repent, bertobat. Jadi bertobat, the first repent, itu ketika kita born again. Ngaku dosa kita. Ini seperti dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, mengaku dosa berarti dengan mulut, dengan hati, di dalam kamar kita, atau ketika kita ikuti KKR dan sebagainya, atau ketika kita baca Alkitab, ngaku dosa kita dengan tulus, dan ketika itu terjadi dengan jujur, maka kita sedang mengalami konversi. Dan itu bisa terjadi karena kita sudah born again. Jadi bukan ritual, born again ini in the first repent. Maka Tuhan Yesus katakanlah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Kejadian dalam Matius pasal 4 ayat 17 dikatakan satu ayat yang sama seperti yang dikatakan oleh siapa? Oleh Yohanes Pembaptis. Repent. Jadi repentance, pertobatan itu dimulai dari born again, iman yang dianugerahkan di dalam Kristus oleh Bapa, yang diterapkan oleh Roh Kudus, lalu kita konversi, lalu kemudian kita bertobat. Setelah bertobat, lalu ada yang namanya pertobatan berikutnya. Next pertobatan. Yang disebut dengan proses yang namanya pengudusan. Nah, ini prosesnya all time. Every day, every time. Until we are dead. Sampai kita mati. Ini namanya proses. Progresif. Ya, progresif. Kembali kepada tadi. Born again, iman, konversi, dan pertobatan. Tiga titik awal ini yang menyebabkan kita diadopsi menjadi anak Allah. Tapi sebenarnya kita sudah menjadi anak Allah di dalam kekekalan. Oke. Lalu diterapkan itu di dalam hidup kita. Perhatikan baik-baik kata dan kalimat yang saya ungkapkan ini. Ketika kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, pada momen hidup kita, saat itu iman itu ditanamkan dalam hati kita, dan kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, pada momen itu itu namanya kita mengalami namanya pembenaran. Justification, ya, justification. Nah, justification itu hanya satu kali. Jadi born again itu hanya satu kali. Justification hanya satu kali. Saat kita diberikan hati yang baru oleh Roh Kudus, ditanamkan iman percaya, dan kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, pada momen itu Bapa membenarkan kita karena kita disatukan oleh Kristus. Dan kita menerima yang disebut pembenaran. Dari pembenaran inilah kita diadopsi menjadi anak Allah. Jadi pembenaran oleh karena anugerah dari Bapa di dalam Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui born again, regenerasi, di mana ada iman percaya yang ditanamkan kepada kita,
dan kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pada momen itu kita punya status dibenarkan. Kita saat itu menerima status sebagai anak Allah. Di dalam keanakan Yesus. Ingat selalu Roh Kudus membawa kita kepada Kristus. Dan pada saat itulah kita mengalami satu konsep yang namanya kita orang benar oleh karena Kristus. Bukan karena kita benar, tapi karena Kristus yang benar. Kita punya status kudus oleh karena Kristus. Bukan karena kita kudus, tapi karena Kristus yang kudus. Dan itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, sampai sini dulu penjelasan saya berkaitan dengan karya Roh Kudus dan born again. Jadi born again itu mendahului. Born again satu kali, pembenaran satu kali, pertobatan awal itu satu kali, lalu kemudian pertobatan selanjutnya, karena kita sudah di dalam Kristus, sudah di dalam proses yang ada di dalam kehidupan kita, maka kita mengalami pengudusan. Dan di dalam pengudusan ini, every day, itu sifatnya adalah pertobatan terus. Dan disinilah kita makin lama mengalami pertumbuhan, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Sampai kita mati. Kapan sempurnanya pertobatan ini, pengudusan ini, sampai nanti di akhir zaman kita mengalami yang disebut apa? Penyempurnaan.